Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Pratama dari kelas F angkatan 24 bakal memaparkan sebuah materi tentang proses manufaktur. Baik, di sini ada material plastik dan prosesnya. Sifat material plastik ada beberapa poin, di antaranya efisiensi berat ringan dengan berat jenis rendah 1,1 sampai 1,6, jauh lebih ringan dibandingkan logam magnesium. Selanjutnya ada di ketahanan. Tahan terhadap kelembaban dan korosi dan juga memiliki kekuatan dielektrik yang baik untuk isolator. Dan terakhir ada di fleksibilitas. Daya redam getaran baik dan lebih mudah dibentuk menjadi profil kompleks dibandingkan dengan sebuah logam. Komposisi dan bahan tambahan. Sumber utama. Plastik berasal dari berbagai produk pertanian, mineral, dan bahan organik fosil seperti batu bara dan gas alam, dan minyak bumi. Selanjutnya, bahan pengisi atau filler. Digunakan untuk mengurangi harga dan meningkatkan sifat mekanik atau panas. Di antaranya ada di bubuk kayu dan serat gelas, dan serbuk logam dan grafit. Termoset versus termoplastik. Fitur daur ulang. Tidak dapat didaur ulang dalam termoset. Nah, kalau termoplastik itu sangat mudah didaur ulang. Reaksi panas. Kalau di termoset itu mengeras permanen saat dipanaskan, sedangkan di termoplastik itu melunak saat panas, keras saat dingin. Proses kimia. Terjadi perubahan kimia atau polimerisasi, sedangkan termoplastik itu hanya perubahan fisik. Bentuk pasar. Cairan atau campuran parsial di termoset, sedangkan di termoplastik itu butiran pelet yang padat. Contohnya seperti epoksida, silikon, fenolik. Sedangkan di termoplastik itu politilen atau PE, nilon, dan PVC. Selanjutnya cetak tekan dan transfer. Cetak tekan atau compression itu dengan memasukkan bahan serbuk ke dalam cetakan logam panas di suhu 120 sampai 205 derajat Celcius, lalu ditekan 0,7 sampai 55 MPa hingga mengalir, mengisi rongga dan mengeras. Poin kedua itu dicetak transfer. Nah, bahan diplastisasi dalam ruang pemanas di atas rongga, lalu diinjeksikan ke dalam cetakan tertutup hingga menjadi sebuah produk jadi. Selanjutnya proses cetak injeksi. Nah, di sini ada mesin injection molding. Itu di antara poin-poinnya ada pengumpanan atau bahan material masuk melalui hopper secara gravitasi. Selanjutnya diplastisasi, yaitu pemanasan dari suhu 120 derajat sampai 260 derajat Celcius hingga material mencair. Selanjutnya, injeksi. Injeksi ini ditekan ke cetakan tertutup dengan tekanan kurang lebih 200 MPa. Dan yang terakhir itu di pendinginan. Produk tadi itu mengeras melalui sistem air pendinginan atau cooling. Selanjutnya mesin pembuat botol secara kontinu. Di antaranya itu udara ditekan. Udara tekan mengembangkan plastik sehingga melekat pada dinding cetakan. Nah, setelah didinginkan sebentar, tekanan udara diturunkan dan cetakan dibuka. Lalu botol dikeluarkan dari cetakan dan mesin disiapkan untuk siklus berikutnya. Selanjutnya pembentukan lembaran dan film. Di antaranya proses penggilingan atau calendering, yaitu bahan panas dilewatkan di antara roll untuk menghasilkan ketebalan film tertentu. Terus ada thermoforming, yaitu lembaran termoplastik dipanaskan lalu ditarik ke cetakan melalui vakum atau tekanan positif. Dan yang terakhir itu ada di ekstrusi film tipis dengan penggunaan konveyor skrup dengan tekanan 14 hingga 28 MPa untuk memproduksi film polipropilen atau politilen. Selanjutnya kita lanjut ke materi kedua, yaitu dasar-dasar pengecoran logam.
Definisi dan fundamental pengecoran logam. Apa itu pengecoran logam? Nah, di sini ada 3 poin. Di antaranya yang pertama itu ada di proses pengecoran. Penuangan logam lebur ke dalam cetakan kemudian mengeras, solidification, sesuai dengan bentuk rongga cetakan. Poin kedua itu ada di aplikasi produk. Digunakan untuk membuat blok mesin, pipa, roda kereta api, kerangka mesin, perhiasan, hingga mahkota gigi. Dan yang terakhir itu ada di fasilitas produksi yang dikenal dengan istilah foundry atau pabrik pengecoran dengan melibatkan fenomena shrinkage atau penyusutan saat dilakukannya pengerasan. Selanjutnya, analisis kelebihan dan kekurangan. Di antaranya ada di keuntungan, yaitu membentuk geometri kompleks internal atau eksternal. Poin kedua, dapat menghasilkan net shape atau produk jadi. Cocok untuk komponen sangat besar, lebih dari 100 ton. Dan mendukung produksi massal secara efisien. Sedangkan kekurangannya itu di resiko porositas atau sifat menyerap atau merembes. Keakuratan dimensi dan kekerasan permukaan rendah, bahaya keselamatan kerja tinggi atau panas ekstrim, dan risiko erosi pada dinding cetakan. Selanjutnya, klasifikasi dan alur proses. Nah, di alur kerja proses pengecoran itu ada beberapa poin. Yang terpenting itu ada di 4 poin. Yang pertama di peluburan. Logam dilebur pada suhu tinggi hingga menjadi zat cair sepenuhnya. Poin kedua itu ada di penuangan. Logam cair itu dituangkan ke dalam rongga cetakan dengan sangat-sangat teliti. Poin ketiga itu pengerasan. Nah, pendinginan bertahap hingga logam membeku sesuai dengan pola yang ada. Dan yang keempat atau yang terakhir itu di tahap finishing, yaitu pelepasan cetakan, trimming, cleaning, dan inspeksi kualitas pengecoran. Struktur anatomi cetakan pasir. Itu ada pola atau pattern buat pembentukan geometri eksternal produk. Selanjutnya ada di inti atau core, yaitu pembentukan geometri internal atau lubang. Selanjutnya ada reser atau reservoir logam, itu dilebur untuk mengisi rongga akibat penyusutan. Dan terakhir itu ada spray, yaitu saluran masuk utama logam untuk dilebur ke sistem runner. Oke, di slide terakhir itu ada tahapan penyusutan logam. Yang pertama itu ada di konstruksi cair. Terjadi selama pendinginan logam dalam kondisi cair sebelum memulai membeku. Yang kedua, ada di solidification shrinkage, yaitu penyusutan volume akibat perubahan fasa dari cair ke padat. Dan yang ketiga, itu ada kontraksi thermal, yaitu penyusutan setelah logam membeku saat didinginkan sehingga suhu itu stabil ya. Dan materi terakhir yang akan saya sampaikan itu dasar-dasar pembentukan logam. Oke, pertama ada definisi dan konsep dasar pembentukan logam. Nah, proses mengubah bentuk logam dengan memberikan gaya yang melebihi yield strength material. Selanjutnya, deformasi plastis. Logam mengalami perubahan bentuk permanen tanpa terjadi patah atau retak selama proses pengerjaan. Dan terakhir, ada jenis gaya utama, yaitu penggunaan tenaga mekanik melalui mekanisme tekan atau compression, tarik atau tension, dan tekuk atau bending. Berikutnya, klasifikasi pembentukan logam. Nah, yang pertama itu ada di bulk deformation atau memiliki rasio atau area to volume yang rendah dengan operasi meliputi pengerolan atau rolling, penempatan atau forging, ekstrusi atau extrusion, penarikan, atau wire and bar drawing.
Nah, yang kedua itu ada di sheet metal working, yaitu pengerjaan plat logam dengan rasio luas permukaan tinggi dengan meliputi bending atau penekukan, deep drawing atau penarikan dalam, shearing atau pemotongan, dan miscellaneous process. Selanjutnya, klasifikasi pembentukan logam. Nah, jadi proses pengurangan ketebalan benda kerja melalui gaya tekan dari dua roll yang berputar secara berlawanan. Nah, ini merupakan yang gambar di samping itu merupakan rolling mills, mesin rolling mills. Nah, karakteristik mesinnya itu sebagai yang dikenal sebagai rolling mills tadi. Terus ukuran mesin sangat besar atau masif, investasi mahal atau ideal untuk produksi massal, dan konfigurasi 2 high, 3 high, cluster, dan tandem. Selanjutnya perbandingan hot vs cold rolling. Nah, di fitur toleransi. Di hot rolling itu rendah atau penyusutan saat dingin, sedangkan di cold rolling atau suhu ruang itu akurat dan presisi. Kekuatan logam di hot rolling itu bebas residual stress, sedangkan di cold rolling itu meningkat atau strain hardening. Permukaan di hot rolling itu ada oxide scale atau kasar hitam, sedangkan di cold rolling itu halus bebas kerak oksida. Nah, terakhir itu ada di sifat mekanik. Kalau di hot rolling itu isotropik atau seragam ke segala arah. Sedangkan di cold rolling itu anisotropik atau bergantung arah pengerjaan. Slide berikutnya ada proses ekstrusi atau extrusion. Nah, proses pembentukan dengan mendorong material agar mengalir melalui lubang cetakan atau die yang terbuka. Nah, metode utamanya itu ada direct extrusion atau ram mendorong material menuju die. Yang kedua ada indirect extrusion atau die bergerak menuju material. Yang ketiga itu impact extrusion atau tekanan kejut untuk produk dinding tipis. Contohnya seperti kaleng. Dan yang terakhir ada hydrostatic atau menggunakan fluida bertekanan. Dan di slide terakhir itu ada penarikan atau drawing. Wire bar atau diameter kecil dan diameter besar. Nah, gambar di samping ini merupakan mesin untuk drawing ya. Nah, jadi berbeda dengan ekstrusi, drawing dilakukan dengan menarik material melalui die. Ini umumnya dilakukan dalam kondisi dingin atau cold working untuk mendapatkan dimensi yang akurat dan presisi untuk permukaan yang superior. Baik, segitu yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dalam pembahasan 3 materi tadi, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.